Penerapan pembelajaran terdiferensiasi yang disarankan. Bagaimanakah guru menerapkan pembelajaran terdiferensiasi agar peserta didik dapat belajar dengan baik? Hal yang dilakukan yakni sebelum melaksanakan pembelajaran terdiferensiasi, terlebih dahulu guru melakukan asesmen awal kognitif dan non-kognitif. Asesmen awal kognitif tersebut dilakukan untuk memperoleh data tentang pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Asesmen awal non-kognitif dilakukan untuk mengetahui gaya belajar peserta didik. Dalam melaksanakan pembelajaran terdiferensiasi pada awalnya, peserta didik dikelompokkan berdasarkan tingkat pengetahuan dan keterampilannya. Demikian juga peserta didik dikelompokkan berdasarkan gaya belajarnya. Jadi ada kelompok peserta didik yang pintar, ada kelompok peserta didik yang sedang, dan ada kelompok peserta didik yang kurang. Ada pula kelompok dibentuk dengan mengelompokkan peserta didik berdasarkan gaya belajarnya. Jadi ada kelompok kinestetik, ada kelompok auditori, dan ada pula kelompok visual. Pembagian kelompok seperti itu menjadikan guru mengalami kesulitan dalam mengajar. Guru membuat 3 macam materi pembelajaran. Ada materi pembelajaran yang sulit, ada materi pembelajaran yang sedang, dan ada pula materi pembelajaran yang mudah. Demikian juga dengan pembagian kelompok. Ada kelompok kinestetik, ada kelompok auditori, dan ada kelompok visual. Menyulitkan guru untuk membelajarkan kelompok tersebut. Pengelompokan yang homogen seperti itu tidak disarankan untuk dilakukan. Dengan perkataan lain, secara tegas dinyatakan bahwa pembagian kelompok yang anggotanya homogen tidak perlu dilakukan oleh guru. Pembagian kelompok yang disarankan adalah pengelompokan yang heterogen, yakni dalam setiap kelompok terdapat peserta didik yang pintar, peserta didik yang sedang, dan peserta didik yang kurang. Dalam kelompok itu ada juga peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik, gaya belajar auditori, dan ada pula yang memiliki gaya belajar visual. Bahkan yang perlu juga diperhatikan adalah latar belakang sosial ekonomi keluarga, sehingga dalam satu kelompok ada anak pegawai, anak guru, anak pedagang, anak petani, atau ada anak orang kaya dan ada pula anak orang yang kurang mampu dalam satu kelompok. Peserta didik yang pandai membantu peserta didik yang sedang dan kurang. Peserta didik yang memiliki kemampuan sedang dapat membantu peserta didik yang kurang. Hal yang demikian menjadikan peserta didik pada setiap kelompok dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Untuk menyelesaikan tugas tersebut, bahan ajar yang tersedia dimanfaatkan oleh peserta didik dengan berbagai gaya belajar, kinestetik, auditori, dan visual. Suatu hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pembelajaran terdiferensiasi adalah tagihan atau tugas mata pelajaran. Tagihan mata pelajaran itu harus ada. Tagihan tersebut harus diselesaikan oleh peserta didik. Minat dan gaya belajar peserta didik harus mendapat perhatian guru. Dengan mengetahui minat dan gaya belajar peserta didik, guru semakin mudah mengarahkan peserta didik untuk menyelesaikan tugas dalam pembelajaran. Pada mata pelajaran bahasa Indonesia, misalnya, peserta didik belajar menulis teks prosedur.
tidak semua peserta didik mampu menulis teks prosedur jika topiknya sudah ditentukan oleh guru. Padahal peserta didik harus menulis teks prosedur. Oleh karena itu, pemetaan kebutuhan belajar peserta didik perlu dilakukan. Hal tersebut dijadikan dasar bagi guru dalam menugaskan peserta didik untuk menulis teks prosedur. Peserta didik yang memiliki bakat olahraga diminta untuk menulis teks prosedur mengenai olahraga kesukaan peserta didik tersebut. Misalnya, prosedur bermain bulu tangkis. Peserta didik yang memiliki minat kesenian atau prakarya diarahkan untuk menyusun teks prosedur tentang pembuatan rumah-rumahan dengan menggunakan stik es krim. Peserta didik yang memiliki minat tentang sains ditugaskan menulis teks prosedur tentang sains, misalnya cara membuat rangkaian instalasi listrik untuk perumahan sederhana. Jadi, jelaslah bahwa peserta didik menulis teks prosedur sesuai dengan minatnya, sehingga dapat menghasilkan teks prosedur. Singkatnya, minat yang berbeda tidak menghambat peserta didik untuk belajar. Bahkan minat yang berbeda itu mempercepat peserta didik menyelesaikan tugas menulis teks prosedur. Apabila kegiatan pembelajaran dikaitkan dengan gaya belajar peserta didik itu dapat belajar dengan baik. Hasil pemetaan gaya belajar yang telah dibuat oleh guru tidak perlu disampaikan kepada peserta didik. Data tentang gaya belajar peserta didik tersebut dijadikan dasar bagi guru untuk membuat media pembelajaran, menentukan langkah kegiatan pembelajaran, dan melakukan pembagian kelompok. Untuk mendemonstrasikan pemahaman peserta didik terhadap habitat makhluk hidup, peserta didik dapat menyelesaikan sesuai dengan gaya belajarnya. Guru akan menjelaskan tentang habitat makhluk hidup dengan menggunakan gambar yang ditujukan kepada peserta didik dengan gaya belajar visual. Bagi peserta didik dengan gaya belajar auditori, guru menyediakan kesempatan untuk mengakses sumber belajar yang dapat didengar secara lisan. Bagi peserta didik yang kinestetik, guru membuat display yang ditempel di tempat berbeda-beda untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik bergerak saat mengakses informasi. Tagihan dari kegiatan pembelajaran tentang habitat makhluk hidup dapat disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik. Yang jelas, peserta didik memahami habitat makhluk hidup karena hal itu yang menjadi tujuan pembelajaran. Bentuk tagihan pembelajaran tersebut ada 3 macam, yaitu 1. Peserta didik mendeskripsikan pemahamannya tentang habitat makhluk hidup dengan menggunakan gambar disertai dengan keterangan atau tambahan tulisan untuk gaya belajar visual. 2. Peserta didik mendeskripsikan pemahaman tentang habitat makhluk hidup dalam bentuk rekaman wawancara untuk peserta didik dengan gaya belajar auditori. 3. Peserta didik mendeskripsikan pemahamannya tentang habitat makhluk hidup dalam bentuk performa atau melakukan penjelasan secara langsung untuk peserta didik dengan gaya belajar kinestetik. Gaya belajar peserta didik tidak mengurangi kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan tugas. Dengan gaya belajar yang berbeda itu, peserta didik dalam kegiatan pembelajaran dapat mendeskripsikan pemahamannya tentang habitat makhluk hidup. Berdasarkan hal tersebut, disarankan guru untuk membaca referensi tentang pembelajaran terdiferensiasi yang direkomendasikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebelum guru mengajar dengan menerapkan pembelajaran terdiferensiasi.
Jika hal itu dilakukan, penerapan pembelajaran terdiferensiasi terlaksana sesuai dengan konsep yang benar, sehingga dapat meningkatkan minat belajar peserta didik. Karena peserta didik belajar secara berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan.